Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Custom design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanka Putri dari kelas 3B Program Studi Pendidikan Agama Islam di Institut Syarifuddin Islam Lumajang dengan NIM 2022-11399. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin MPDI, dengan judul Teori Belajar Behaviorisme dan Konstruktivisme. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behaviorisme terlebih dahulu. Teori belajar behaviorisme ini adalah salah satu teori pembelajaran yang paling tua, meski terdengar kolot dan sudah semakin berkembang menjadi teori-teori baru yang dianggap lebih baik untuk digunakan. Teori behaviorisme ini pun nyatanya masih banyak yang menggunakan dalam implementasi dunia pendidikan kita. Pengertian teori belajar behaviorisme ini sendiri adalah teori pembelajaran yang mengamati dan mempelajari perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari pengalaman di masa lalu. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Teori ini juga berkembang dan cenderung mengikuti aliran psikologi belajar, lantas menjadi dasar pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran saat ini. Implementasi teori behaviorisme dalam dunia pendidikan ini terlihat dari beberapa contoh, misalkan penerapan hukuman membersihkan halaman bagi siswa yang datang ke sekolah terlambat. Terlepas apapun alasan yang mendasarinya, sekilas teori ini itu cukup menakutkan karena penekanan prinsip pemberian hukuman. Akan tetapi teori ini tak selamanya buruk untuk kondisi dan tujuan tertentu. Teori ini dianggap merupakan pilihan metode pembelajaran yang tepat dan dianggap mampu menghasilkan output yang diharapkan. Ciri dari implementasi sukses teori belajar behaviorisme ini adalah adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan seseorang setelah mengalami kejadian di masa lampau. Perubahan adalah tanda bahwa seseorang telah merespon suatu kejadian dan menjadikannya pembelajaran untuk tidak menggunakan respon yang sama di masa depan, guna menghindari akibat yang pernah dialaminya. Teori behaviorisme ini banyak digunakan, baik dalam institusi pendidikan Indonesia maupun dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, yang pertama, pendisiplinan murid yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau bisa disebut dengan PR, dengan mengurangi poin perilakunya yang menjadi pertimbangan pemberian nilai akhir atau nilai rapot. Yang kedua, ketika terlambat datang kerja, maka seseorang pekerja kantoran bisa mendapatkan sanksi mulai dari teguran sampai surat peringatan.
Yang ketiga adalah polisi yang memberikan surat tilang pada pengendara kendaraan yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, seperti menyalip ketika mereka jalan berupa garis lurus atau ketika mengendarai motor tanpa menggunakan helm. Perlu ditekankan lagi bahwa teori belajar behaviorisme ini tidak hanya menyangkut dunia pendidikan saja, akan tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian teori behaviorisme ini menurut para ahli. Yang pertama adalah Thor-Dicke, memiliki pengertian dari teori belajar behaviorisme yang dipahaminya sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus ini adalah rangsangan, contohnya seperti pikiran dan perasaan, sedangkan respon adalah reaksi yang ditunjukkan akibat stimulus. Perubahan tingkah laku akibat pembelajaran bagi Thor-Dicke bisa berupa hal konkret atau bisa diamati dengan kasat mata maupun tak konkret. Yang kedua, Edward Leith, salah satu pendiri teori behaviorisme dan mengembangkan konsep hukum efek, hukum latihan, dan hukum kesiapan. Ia meyakini bahwa perilaku manusia dapat diubah melalui pembiasaan dan pelatihan. Yang ketiga adalah John B. Watson, salah satu pendiri teori behaviorisme dan mengembangkan konsep stimulus respon. Ia meyakini bahwa perilaku manusia itu dapat diubah melalui pengondisian kritik dan saran. Yang keempat adalah B. F. Skinner, salah satu tokoh terkenal dalam teori behaviorisme dan mengembangkan konsep penguatan positif dan negatif. Ia meyakini bahwa perilaku manusia dapat diubah melalui penguatan atau hukuman. Dan yang kelima adalah Ivan Pavlov, seorang ahli fisiologi yang mengembangkan konsep pengondisian klasik. Ia itu meyakini bahwa perilaku manusia dapat diubah melalui pengondisian stimulus. Dan yang keenam adalah Carl Hull. Carl Hull ini mengembangkan teori behaviorisme yang menekankan pada pentingnya penguatan primer dan sekunder dalam pembelajaran. Ia meyakini bahwa perilaku manusia dapat diubah melalui penguatan atau hukuman. Sama seperti B.F. Skinner. Yang ketujuh adalah Edwin Guthrie. Guthrie mengembangkan teori behaviorisme yang menekankan pada pentingnya kesegaraan memberi penguatan dalam pembelajaran. Ia meyakini bahwa perilaku manusia itu dapat diubah melalui pembiasaan dan pelatihan. Yang kedelapan adalah Robert Gagne, mengembangkan teori belajar yang menekankan pada pentingnya hierarki tujuan pembelajaran. Ia meyakini bahwa pembelajaran harus diorganisir dalam urutan yang logis dan terstruktur. Yang kesembilan adalah Albert Bandura yang menekankan pada peran pengamatan dan imitasi dalam pembelajaran. Ia meyakini bahwa perilaku manusia itu dapat diubah melalui pengamatan dan imitasi dari orang lain. Yang ke-10 adalah Jerome Bruner. Bruner ini mengembangkan teori belajar yang menekankan pada pentingnya konteks dalam pembelajaran. Ia meyakini bahwa pembelajaran harus diorganisir dalam konteks yang bermakna dan relevan bagi peserta didik. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivisme. Pengertian teori belajar konstruktivisme ini adalah teori yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Teori ini memahami belajar sebagai proses pembentukan konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Peserta didik membangun penguatan berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Guru berperan sebagai fasilitator untuk membantu peserta didik agar aktif membangun pengetahuannya. Beberapa
pengertian teori konstruktivisme menurut para ahli. Antara lain yang pertama adalah Abimanyu. Teori konstruktivisme ini adalah pendekatan belajar yang menilai bahwa jika seseorang itu bisa membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman orang. Yang kedua adalah Musli. Teori konstruktivisme ini merupakan proses membangun pemahaman kreativitas secara aktif yang didasarkan pada pengalaman belajar orang lain atau berdasarkan penguatan yang telah dimiliki oleh orang tersebut. Yang ketiga adalah Samsul Hadi. Teori belajar konstruktivisme ini adalah sebuah upaya membangun tata susunan hidup berbudaya modern. Dan yang baik, di sini saya akan melanjutkan pengertian teori konstruktivisme menurut para ahli. Yang terakhir adalah Tobroni. Teori belajar konstruktivisme ini adalah pembelajaran yang berlandaskan pandangan konstruktivisme yang harus memperhatikan 4 hal, yakni pengetahuan awal seseorang, belajar lewat pengalaman, interaksi sosial, dan tingkat kepahaman. Tujuan penggunaan teori konstruktivisme ini adalah untuk membantu peserta didik dalam memahami isi dari materi pembelajaran, menuntut keaktifan peserta didik untuk menemukan pengetahuan berdasarkan kematangan kognitifnya. Fokus pada kesuksesan peserta didik terhadap sesuatu yang telah ditugaskan dan menuntut peserta didik untuk berpikir secara sistematis sehingga bisa membangun pengetahuan secara komprehensif. Contoh penerapan teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah menyiapkan beberapa menara blok dengan beberapa variasi ketinggian dan meminta peserta didik untuk bereksplorasi dengan media dan bahan ajar yang ada dan aktif untuk menggali informasi di dalamnya. Yang kedua adalah mengembangkan kegiatan inquiry di semua topik pembelajaran untuk membangun pemahaman peserta didik. Yang ketiga adalah mendorong peserta didik untuk bekerja secara mandiri dan menemukan pengetahuan berdasarkan kematangan kognitifnya. Dan yang keempat adalah menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif dalam pembelajaran. Dengan menerapkan teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran, peserta didik dapat membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu, peserta didik juga dituntut untuk berpikir secara sistematis sehingga bisa membangun pengetahuan secara komprehensif. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.